Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, Bapak. Baik, Pak. Pada sehat semua? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah. Alhamdulillah, ini kalau melihat wajahnya Bapak ya ini sangat antusias sekali. Sangat pada ganteng dan cantik sekali pada hari ini. Terima kasih, Pak. Iya dong, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah ya pada hari Jumat 9 Juni pada hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan pembelajaran matematika. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, tolong sama Nurul ya dipimpin doa dulu, silakan Nurul. Oke, siap Pak. Siap teman-teman, duduk siap. Berdoa mulai. Siap. Selesai. Terima kasih Nurul. Oke anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Bapak cek hadiran dulu ya. Aulia hadir? Hadir, Pak. Husnul? Hadir, Bapak. Imro'atul? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Asep? Hadir, Pak. Jamalia? Hadir, Pak. Milatun? Hadir Pak. Nidaul? Hadir, Pak. Ika? Hadir, Pak. Nusantari? Present, Pak. Nurul tadi sudah ada ya, alhamdulillah pada hari ini ada semua ya 100%. Coba Bapak ingin Ya, Pak. Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. ya Alhamdulillah hadir alhamdulillah. semua, Pak. Coba dicek dulu kesiapannya ya. Buku paket yang dari perpustakaan sudah dibawa, Asep? Sudah dibawa. Alhamdulillah. Ya, alat tulisnya sudah ada. Sudah juga, Pak. Lengkap. Oke, coba dilihat ke bawah mejanya dulu. Masih banyak sampah enggak? Alhamdulillah sudah Sudah, bersih. Pak. Tadi yang Sudah, piket Pak. sudah membersihkan. Sudah, Pak. Udah bersih. Alhamdulillah, berarti siap ya Selesai. untuk memulai pembelajaran. Sebentar ya, Bapak ini izin menampilkan dulu. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ada. Oke, Bapak mulai ya. Pada hari ini kita akan belajar ini deret aritmatika. Ini termasuk ke barisan dan deret. Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu barisan aritmatika, apa itu deret aritmatika. Nah, sekarang kita teruskan pembelajarannya. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, ini kita akan belajar memecahkan permasalahan pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan deret aritmatika ya. Terus tujuan pembelajarannya, peserta didik atau siswa nanti mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Seperti apa pembelajaran kita pada hari ini? Nanti yang pertama siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok mengakses bahan ajar dan LKPD yang telah disediakan. Setiap kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Guru atau pendidik membimbing kelompok dalam menyelesaikan masalah. Tiap kelompok menampilkan hasil pekerjaan LKPD-nya di depan kelas. Pendidik dan peserta didik mengambil kesimpulan atas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian ada refleksi pembelajaran. Yang terakhir nanti ada pengerjaan kuis ya. Ini untuk nilai individu. Di mana nanti nilai tertinggi insya Allah akan Bapak kasih hadiah ya. Hadiahnya apa itu nanti kejutan. Baik, Pak. Semangat. Nah, yang semangat ya nanti dikasih hadiah nih. Iya, Baik, Pak. Siap. Ya, Bapak. Siap menunggu hadiah. Mau hadiahnya, Pak. Bapak tuliskan ya. Untuk penilaiannya, ya nanti berusaha supaya nilai tinggi ya. siap, Untuk Pak. penilaian ini ada 3 ya, sikap, pengetahuan, keterampilan. Untuk pengetahuan nanti ada 2, itu ada yang berkelompok, nilai kelompok di LKPD, ada nilai individu yang tadi itu yang berhadiah itu ya. Nah sebelum ke materi yang sebenarnya, ini Bapak ngulang dulu ya, apa itu barisan aritmatika, ada yang tahu nggak?
Ada yang masih ingat? Saya Pak. Saya. Boleh, Pak. apa? Saya Pak. Ya, Aulia boleh? Ya, barisan aritmatika itu barisan bilangan yang selisih setiap Ya. sukunya itu sama, Pak. Jadi selisih. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan ya, bagus. Dengar Dengar jawabannya. Terima kasih, Pak. Aulia, misalnya di sini ada angka 2, terus di sini angka 5, berarti ini seterusnya angka berapa ya? Menurut pengertian yang tadi. Angka 8, Pak. Oke, terus Angka 11. yang lainnya sudah ingat? 14, Pak. 14. Ya, Pak. Saya Ya, Pak. Ya, ini titik-titik aja ya. Tak terhingga maksudnya ke sana gitu. Nah, sekarang deret aritmatika, ada yang masih ingat pengertiannya, definisinya? Saya lagi, Pak. Kalau Boleh. nggak ada yang menjawab. Kalau deret aritmatika berarti jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatika yang kita buat itu, Pak. Ya, benar. Sekali berarti di sini jadi ditambah ya, seperti ini. Ini Bapak kasih tahu ya, yang paling aktif nanti itu dinilai ya. Jadi jangan malu-malu buat Siap Pak Suja. nggak apa-apa, nggak ada hukuman ya. Nah, sekarang ke rumusnya ada yang masih ingat untuk barisan dulu? Untuk mencari suku ke N itu apa ya? UN sama dengan? UN sama Saya, dengan Pak. N Saya Pak. satu kali Pak, B, boleh. Pak. Ya, boleh salah satu. UN sama dengan? A plus Sama. N A plus N-1. UN sama A plus N dengan min 1B. Tambah dalam kurung N1 kali B ya. Masya Allah, pintar sekali ya. Alhamdulillah Pak. Untuk deret, ada yang bisa rumusnya? N per Saya, 2 Pak. Boleh. Dengan N Silakan. ya, A plus UN. Ya, betul. Bagus ya. Satu lagi, ada rumusnya yang lain? N per 2 Ada. dikali 2 N per 2 dikali 2 kali B, Pak. 1B Pak. ditambah N kurang 1 kali B. Ya, bagus ya. Mudah-mudahan bukan sekedar hafal ya, tapi bisa juga menggunakan rumusnya ya dengan Amin. pengertian hurufnya. Oke, Iya, Bapak lanjutkan ya. Baik. Nah, apa sih manfaat barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari gitu kan? Pasti banyak pertanyaan. Buat apa sih saya belajar ini barisan dan deret gitu. Iya, Pak. Tadi saya mau bertanya itu, Pak. Berarti ini sudah terwakili pertanyaannya ya. Iya, Pak. Oke, sekarang ini bisa sebentar ya, bisa dilihat ini ada tampilan video ya. Manfaat barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Tahukah kalian manfaat dari belajar barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menghitung jumlah tabungan. Pernahkah kalian menabung di bank? Misalkan, seorang menabung di suatu bank, pada bulan pertama dia menabung sebesar 50.000. Bulan kedua dia menabung sebesar 55.000. Dan bulan ketiga menabung sebesar 60.000. Demikian seterusnya. Berapakah jumlah tabungan selama 3 tahun? Untuk mengetahui jumlah tabungan, kalian bisa menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. 2. Seorang siswa telat mengembalikan buku pinjaman perpustakaan. Sesuai dengan aturan perpustakaan, denda pada hari pertama sebesar Rp3.000. Untuk denda hari berikutnya Rp1.000 per harinya. Jika seorang siswa telat mengembalikan selama 2 minggu, berapa dia harus membayarnya? Jika menghitung satu persatu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada konsep barisan dan deret, kalian akan menghitungnya dengan cepat. Contoh-contoh tersebut adalah beberapa manfaat dari barisan dan deret. Coba carilah manfaat lain dari barisan dan deret di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah disimak videonya?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada nggak yang bisa menyebutkan manfaat yang lain tuh dari kita mempelajari barisan dan deret? Untuk apa? Manfaat Saya, Pak. Boleh, apa? Dari video pembelajaran yang sangat bagus Bapak tampilkan tadi, saya bisa tahu, misalnya tadi kan ada masalah kontekstualnya ya Pak ya. Jadi misalnya hari ini kalau telat denda mengembalikan buku 2.000 per hari. Kalau 3 hari telat berarti sudah 6.000 Pak. Betul nggak Pak seperti itu? Iya benar Pika, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Pika. Ya. Kasih plus ya. Saya Pak. Boleh. Ya, silakan. Iya, untuk saya Pak. Menghitung jumlah tabungan kita. Iya, benar. Yang lainnya? Jadi oh iya banyak uang Pak, jadi dia mau menghitung tabungan. Iya. Amin, iya. Saya mau menabung Pak. Bagus. Oke, sekarang ini Bapak kasih satu masalah yang bisa dilihat di layar. Bapak bacakan dulu permasalahan satu ini. Untuk kegiatan seminar, panitia akan menyusun kursi dalam beberapa baris. Jadi bisa anak-anak bayangkan. Setelah baris pertama, setiap baris mempunyai 2 kursi lebih banyak daripada baris sebelumnya. Nah, banyak kursi pada baris ke-7 itu adalah 20, dan baris terakhir mempunyai 50 kursi. Nah, yang harus kalian cari, tentukan jumlah kursi yang dibutuhkan oleh panitia seminar. Nah, permasalahan satu ini, silakan diselesaikan secara berkelompok. Ini Bapak sudah buatkan kelompoknya ya, bisa dilihat? Iya, Pak. Wah, semangat aku. Ya, kelompok 1, Iya. 2, kelompok 3. Silakan. Silakan sekarang berkelompok duduknya ya. Oke, Pak, siap. Oke, Siap, Pak. Pak. Untuk kelompok 1 ketuanya Aulia, kelompok 2 Asep, untuk kelompok 3 Pika ya. Siapa? Pak. Siapa? Ayo Nusantari, Nurul, yuk kita diskusi yuk. Ayo, Iya, Pika. ayo Imro, ayo Usnul, ayo. Iya, Bu. Ayo, Ayo, Jamalia. Ayo kita kelompokan Jo. Ya, Sudah? pakai Ya, Nusantari sama Nurul, kita scan barcode yang sudah diberikan Pak Suja. Nida mana HP-nya? Silakan. Scan dulu, Nida. Ini untuk dapat LKPD dan bahan ajarnya bisa di barcode ya, QR kodenya pakai Google Lens yang ada di HP kalian ya. Atau linknya udah Bapak kirim ke grup kelas ya, di WA bisa dicek. Ya, Pak. Dan tiap kelompok juga Bapak udah kasih ya, print out-nya. Satu kelompok itu 1 LKPD. Jadi tiap orang bisa melihat LKPD-nya, tapi untuk nanti laporan satu saja yang dikumpulkan. Oh gitu ya Pak, siap. Silakan LKPD-nya diisi, nama kelompoknya, kelompok berapa, sesuai tadi di sini ya, 1 sampai 3 nih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ketuanya tadi sudah ditentukan. Kemudian tinggal diikuti saja langkah-langkah yang ada di LKPD ya, untuk memecahkan masalah yang diberikan. Jadi Bapak di sini sebagai fasilitator saja, tidak akan memberikan materi apapun lagi. Kalian silakan berdiskusi, mencari informasi sebanyak-banyaknya, boleh dari internet, boleh dari buku paket yang dari perpustakaan, boleh dari bahan ajar yang Bapak kasih. Nanti Bapak mengecek tiap kelompok ya, kalau ada kesulitan silakan tanyakan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Bisa, Pak. Ya, silakan kerjaan dulu ya. Ya, Pak. Ini sudah kami buka. Ya. Pak Suja mau bertanya Pak, kelompok 1. Ya, boleh Bu. Di sini tugasnya ada 2 ya Pak, yang buat menabung sama produksi suatu pabrik. Betul nggak Pak? Iya, sebentar. Saya telepon dulu. Oh ya. Sebentar ya, biar gak bingung, biar gak salah konsepsi. Iya, Pak. Nah, ini sudah kelihatan belum? Sudah Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya sudah. Nah, di sini ditulis nama kelompoknya 1, 2, 3, terus anggota ya. Nah, kalian tinggal mengikuti petunjuk di sini saja.
Ini tujuan pembelajarannya, di ringkasan materinya. Jadi ini cuma ringkasan, kalau dirasa belum cukup ada di bahan ajar atau boleh nyari di YouTube, di Google segala macam diperbolehkan ya. Nah, kita kerjakan ini permasalahan satu yang tadi yang Bapak kerjakan di PowerPoint. Ya? Masalahnya itu Pak, yang ditanya itu jumlah kursi, ya berarti SN ya Pak? Iya, jumlah kursi. Jumlah kursi pada sebuah gedung. Silakan diskusikan ya, ini langkah-langkahnya nih sudah Bapak tuliskan, tinggal didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Ya, Pak. Siap, Bapak. Kelompok 3, Pika Nusantari Nurul, ada kesulitan enggak? Enggak, Pak. Ini lagi nulis kami, Pak. Oke, bagus ya. Proses. Sudah bisa mandiri Sampai ya. langkah 2 Pak, langkah 3 itu ada lagi Pak. Iya. Langkah 3-nya apa lagi? Alhamdulillah. Langkah 2 saya sudah selesai. Iya. Kelompok Asep, Nidaul, Mila sama Jemalia gimana? Sudah, insya Allah lagi mengerjakan, Pak. Insya Allah sudah bisa, Pak. Belum ada kendala, Pak. Iya, Alhamdulillah, ini. ya. Langkah 3-nya mencari LKPD. Silakan ya saling bekerja sama untuk mengisi ini sampai ke kesimpulan ya. Bapak, kelompok 1 tanya langkah keempat, Bapak. Langkah Itu- keempat, ya. Iya, itu mencarinya bagaimana ya Pak? Kami harus menambahkan pikiran atau bagaimana ya Pak? Ini carilah jumlah kursi. Nah, kalau jumlah di sini kuncinya jumlah berarti pakai UN apa SN ya? Kira-kira kalau jumlah. SN ya Pak. SN apa deret? SN ya Pak. Deret, Deret Pak. kan ya SN. Berarti pakai rumus yang itu ya. Silakan diteruskan. Ya. Pak Makasih, Suja, Bapak. Iya, saya izin ke kamar mandi ya, Pak. boleh. Iya. Ya, Ika, ya, karena boleh. di kelompok saya sudah sampai langkah 4. Saya dan Nurul dan Nusantari tadi sudah mengerjakan, Bapak. Iya, iya. Jangan ke kantin dulu tapi balik lagi ya. Ya, Pak. Enggak apa-apa. Bohong Pak, biasanya melipir ke kantin itu. Ya, biasanya sudah. gitu Pak. Nanti Wah, Bapak nggak rekan boleh loh ya. kelas. Sama Imro, Pak. Langsung Kan balik loh ya. Barengan kelas. sama Imro sama Iya. Husnul, Pak. Iya, boleh, boleh. Pak, saya Soalnya kemarin ketahuan saya, selesai. Pak. Ketahuan izinnya ke kamar mandi, tapi ternyata ke kantin, makan habis 3 porsi. Aduh Kan Pak. Asep Asep kemarin itu Pak, Asep itu ngawur. Pak. Ya kita dong Sep. Asep itu mata-mata Pak, tatip sampai- Pak. Udah teman-teman, Udah. sampai langkah 4 udah Pak. Fokus lagi ke sini ya, ke pekerjaannya dulu. Silakan dibereskan Sudah dulu. selesai. Ya Pak. Sudah siap. Pak, kelompok Udah 1 selesai? sudah. Udah, Pak, kelompok Sudah. 1 Iya, Pak, sampai kelompok langkah 2 sudah 4. selesai Kelompok juga. 1, Sampai saya langkah Imro 4. Husnul udah selesai Oke, kalau Pak. gitu Bapak tunjuk kelompok 2 ya. Diwakili oleh Asep ya untuk menampilkan hasilnya. Bisa? Asep? Siap, Pak. Siap. Oke, silakan kirim dulu ke Bapak ininya. Ya, Pak, ini saya kirim dulu ke Formatnya. Bapak. Oke. OTW. Oke, sudah ada, makasih ya. Sudah saya kirim, Pak. Masuk, Pak ya? Nah, ini sudah ada. Oh, ya, ya. Ya, Pak. Ini benar nama anggotanya? Ya, Jamalia, nama Milatun, sama Jamalia, Milatun, sama Iya. Nidaul. Betul. Coba kita lihat sama-sama ya, rekan-rekan yang lain. Perhatikan, nanti kalau ada yang salah silakan dikoreksi ya. Ini coba Asep, Ya, tolong dibaca. betul, Ada ya. satu nih. Ini adalah Sama, hasil Pak, dengan diskusi dari jawaban kelompok Iya, 2. sama. Jadi langkah pertama, tuliskan apa saja yang kalian ketahui dari permasalahan di atas. Nah, dari permasalahan di atas itu dapat diketahui bahwa terdapat beda sama dengan 2, kemudian suku ke-7-nya 20, suku ke N-nya itu adalah 50. Itu langkah pertama. Untuk langkah kedua, carilah nilai A jumlah kursi pada baris pertama. Berarti kita menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu U7 sama dengan A ditambah 6B sama dengan 30, di mana A ditambah 12 sama dengan 20, A-nya ketemu 8. Itu langkah kedua. Kemudian, Iya, bagus ya. ya Tiga. Pak, untuk langkah ketiga, carilah banyaknya barisan susunan kursi N suku terakhir. Berarti kita mencari nilai N-nya. Sama ini menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu A ditambah N-1B sama dengan UN, di mana di atas tadi UN-nya diketahui adalah 50. Suku pertamanya tadi ketemu 8, N-nya kita cari dikurangi 1, bedanya 2.
Terus kemudian kita operasikan 8 ditambah 2N min 2 sama dengan 50, 2N ditambah 6 sama dengan 50, 2N sama dengan 44, sehingga N-nya ketemu 22, itu pada langkah ketiga. Kemudian untuk langkah yang keempat, carilah jumlah kursi yang dibutuhkan oleh panitia seminar tersebut. Maka karena kita mencari jumlah seluruh kursi yang ada di gedung, maka kita menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu menggunakan rumus SN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena nilai UN sudah diketahui dan juga suku pertama sudah diketahui. Maka langsung dimasukkan dalam rumus, yaitu S22 sama dengan 22/2 dikali 8 ditambah 50. Kemudian 22 bagi 2 itu 11, 8 tambah 50 itu 58. Sehingga hasil S22 itu adalah 638. Jadi total kursi yang dibutuhkan panitia untuk acara tersebut adalah 638. Jadi Iya, itu Pak bagus dari sekali kelompok ya. 2, Pak. Ya, bagus sekali Asep, kelompok 2. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Pak, saya benar mencari loh Pak, dapat sama saya loh Pak, ini Pak. Alhamdulillah sama. Ada yang beda jawabannya? Sama Pak, sama kelompok kita juga Pak. Sama Bapak. Apakah ada anggota kelompoknya yang belum paham? Kalau belum paham silakan tanyakan ya, jangan malu-malu ya. Kelompok 1 paham Pak. Alhamdulillah Karena kita kelompok. kerjasama. Ya. Kembali ke sini ya. Tadi presentasi kelompok dari kelompok 2 sudah bagus. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita evaluasi dan analisis pemecahan masalah yang tadi sama-sama 3 kelompok kerjakan ya. Ini tadi sudah benar. Sini jawabannya, B-nya itu bedanya 2, suku ketujuhnya 20. Ini yang diketahui dari soal, UN-nya 50. Kemudian yang berikutnya, angka 1 ini juga tadi dari kelompok 2 sudah benar sekali, bagus. Jadi tadi kelompok 2 nilainya 100 ya? Iya. Iya Pak. Nilainya sama nih. Iya Pak. Ini juga sama Pak, berarti Kelompok 1 juga sama Pak. Ya, berarti Iya. Jawabannya. nanti di kuisnya siapa yang paling tinggi nilainya ya. Ini langkah 2 juga sama, nilai A-nya 8, bisa dilihat. Langkah 3-nya N-nya dapat 22, langkah 4-nya SN-nya 638. Jadi kesimpulannya jumlah seluruh kursi yang dibutuhkan oleh panitia seminar adalah 638 kursi. Nah, kesimpulannya jadi ternyata deret aritmatika itu bisa digunakan ya untuk memecahkan salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dalam tanda petik kalau ada syaratnya ya, tidak semua masalah tapi bisa dikerjakan, tapi harus sesuai dengan konsep barisan aritmatika dan deret aritmatika. Jadi dilihat dulu apakah selisih atau bedanya sama atau enggak. Kalau misalkan bedanya antara 2 suku atau 2 angka yang berurutan itu tidak sama atau tidak tetap, nah berarti itu tidak bisa masuk ke barisan aritmatika. Nah, kalau bukan barisan aritmatika, itu berarti tidak bisa menggunakan rumus deret aritmatika ya untuk jumlahnya. Iya Pak. Sekarang refleksi pembelajaran hari ini. Silakan kalian barcode lagi. Jadi ada 4 ini ya. 4 ekspresi ini. Silakan di scan pakai HP kalian. Nah, kalau yang sedih berarti nanti poinnya 1. Yang ini Sudah, 2, Pak, ini sudah. 3, ini 4. Ini contoh pertanyaannya. Bapak Ibu guru mengajak kami menonton video yang sesuai dengan materi pembelajaran. Nanti banyak pertanyaan. Ini untuk refleksi Bapak sendiri ya. Supaya kedepannya pembelajaran ini bisa lebih baik lagi. Iya, Sudah? Pak. Semua? Sudah, Pak. Udah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Love itu. Bisa semua? Nyeknya. Lop Bisa, semua, Pak. Love, Bisa love, Pak. Bisa, Pak. Sudah. Oke. Nah, ini kuis ini Bapak tugaskan di rumah ya. Jadi bisa diakses selama 1 kali 24 jam.
Nah, bisa langsung scan QR kode ini atau kalian kunjungi joinmyquiz.com, nanti masukkan kodenya. Nah, kuis ini nanti untuk penilaian individu kalian. Sesuai janji Bapak di awal tadi, nanti siapa yang nilainya paling tinggi, Bapak kasih hadiah yang bermanfaat untuk pembelajaran pastinya ya hadiahnya. Alhamdulillah. Siapa? Nah, silakan Siapa? Ya, Ya. silakan ditulis dulu atau nanti Bapak kirimkan ke WA grup kelasnya ya. Iya, Pak. Biar mudah. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan ke materi barisan geometri ya. Jadi pada barisan geometri ini tidak ada lagi istilah beda, tapi yang ada nanti huruf R. Nah, R itu apa? Itu rasio. Apa itu rasio? Nah, nanti kita belajar sama-sama di pertemuan berikutnya. Baik, Pak. Ada pertanyaan dulu dari awal pembelajaran sampai terakhir ini? Alhamdulillah kami paham, Pak. Semuanya Allah sudah paham, Pak. sudah bisa diselesaikan dengan baik, Pak. Oke. Jangan lupa tugas rumahnya ya dikerjakan. Karena itu Baik, buat Pak. nilai Siap. pengetahuan. Ya, Ya, Pak. waktunya 1 Pak. kali 24 jam. Iya. Siapa? Nanti malam boleh ya, Pak? Boleh. Mau subuh juga boleh. Pagi-pagi boleh. Ya. Yang penting 24 sekarang ya, Pak. Ya, dari sekarang dihitungnya ya. Iya, iya. Boleh kapan pun. Pak, baik. Iya, Sep, ya. 24 jam. Nanti ya. kita kerja sama ya, Sep. Ya, oke. Oke, siapa ya? Sekalian, kalau gitu Bapak tutup ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat buat kalian. Amin. Ya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Jadi sekarang boleh istirahat ya. Udah boleh istirahat. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.